Dunia modern tampak maju, teknologi berkembang, pasar global terbuka nih. Tapi mengapa gitu kemiskinan itu tetap tinggi gitu? Harga terus naik dan utang negara itu makin menumpuk gitu. Apakah ini yang disebut kemajuan ekonomi? Masalah seperti krisis keuangan global, inflasi, dan ketimpangan sosial itu menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional itu masih rapuh. Sumber utamanya ya riba, ketamakan, dan sistem ekonomi yang tidak berdasarkan nilai moral. Coba sekarang lihat dunia sekitar kita. Setiap hari harga barang naik, utang negara makin menumpuk, dan jurang antara orang kaya dan miskin itu makin dalam. Tapi anehnya, ekonomi itu katanya tumbuh gitu. PDB naik, saham naik. Tapi kenapa hidup justru makin berat gitu? Nah, disinilah kita mulai melihat gitu akar masalah krisis ekonomi global. Masalah ini tuh bukan muncul tiba-tiba gitu, tapi dari sistem ekonomi yang salah gitu. Masalah yang pertama itu ada di riba dan utang berbunga. Kalau dipikir-pikir, sistem bunga itu seperti lingkaran setan gitu. Yang punya modal tinggi tinggal duduk santai, uangnya itu beranak gitu tanpa dia harus kerja. Sementara yang miskin, yang butuh modal, justru makin tercekik gitu oleh bunga yang terus bertambah. Akhirnya, kekayaan itu mengalir dari bawah ke atas gitu, dan kesenjangan sosial itu makin besar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Inilah kenapa Islam menolak riba, karena dia menciptakan ketidakadilan struktural dalam sistem ekonomi. Nah, yang kedua, materialisme ekstrim. Di dunia modern, ukuran kesuksesan seseorang seolah hanya dari angka. Seberapa besar pendapatan, seberapa besar mewah gaya hidupnya, PDB negara naik. Nah, itu semua tuh dibilang maju gitu. Padahal, apakah masyarakatnya bahagia? Apakah keadilannya terjaga gitu? Belum tentu. Orientasi ekonomi kita itu hanya pada pertumbuhan, bukan pada keberkahannya. Dan ini bikin manusia itu kehilangan nilai kemanusiaan dalam bekerja dan berbisnis. Nah, masalah yang ketiga itu distribusi kekayaan yang nggak adil. Bayangin nih, 1% orang terkaya di dunia itu menguasai lebih dari separuh kekayaan global. Sementara miliaran orang lainnya itu harus berbagi sisaan yang kecilnya itu. Akibatnya kemiskinan itu jadi sistematik gitu. Orang miskin susah keluar dari lingkaran kemiskinan. Sementara yang kaya terus menambah kekayaannya gitu lewat sistem yang mereka ciptakan sendiri. Islam datang itu untuk mengubah itu gitu. Dengan konsep zakat, infak, dan sedekah. Biar harta itu berputar gitu, bukan numpuk di segelintaran orang doang. Dan yang terakhir, itu eksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Demi keuntungan, manusia itu sering lupa gitu kalau bumi ini punya batas gitu. Hutan dibabat, laut dicemari, udara kotor, semua atas nama pertumbuhan ekonomi. Padahal, Islam itu sudah menegaskan manusia itu untuk khalifah fil ard gitu. Pemimpin di bumi, bukan perusaknya gitu. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara keuntungan dan keberlanjutan. Kalau kita lihat contoh nyatanya, itu seperti krisis finansial tahun 2008. Penyebab utamanya itu justru karena sistem bunga dan spekulasi berlebihan. Uang itu diperdagangkan tanpa barang nyata, sampai pada akhirnya jadi gelembung gitu. Ekonomi itu meledak, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Dan ironisnya, banyak negara muslim pun akhirnya ikut terjebak gitu, ikut terlilit utang internasional yang justru bisa memperburuk keadaan ekonomi dalam negerinya. Jadi, sebenarnya krisis ekonomi global ini bukannya soal angka atau kebijakan moneter gitu. Ini adalah krisis nilai. Ketika ekonomi tidak lagi berdasarkan keadilan, moral, dan keseimbangan, maka krisis hanyalah masalah bom waktu gitu, yang sewaktu-waktu nanti bisa bakal meledak gitu. Lalu, kalau sistem sekarang penuh masalah, apa solusi yang bisa ditawarkan Islam? Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan solusi. Kalau sistem ekonomi sekarang bikin krisis dan ketimpangan, pertanyaan sederhananya itu, apakah ada jalan lain gitu ya? Nah, jawabannya itu ada gitu. Dan Islam sudah menyiapkan sejak 14 abad yang lalu gitu. Nah, yang pertama, dari dulu Islam itu sudah melarang riba dan spekulasi gitu. Coba kita mulai dari yang paling dasar, larangan riba. Banyak orang mikir, riba kan cuma bunga kecil biasa. Padahal, riba itu seperti racun gitu yang pelan-pelan menghancurkan keadilan ekonomi. Dengan riba, uang bisa bertambah tanpa kerja dan tanpa resiko gitu. Tapi di sisi lain, yang berutang itu harus kerja keras gitu untuk membayar bunga yang gak ada habisnya. Islam itu menolak sistem kayak gini karena cuma bikin yang kaya itu makin kaya dan yang miskin itu makin tertindas gitu. Makanya Islam mendorong sistem bagi hasil, bukan riba. Misalnya, dalam perbankan syariah ada akad mudharabah dan musyarakah, di mana dua pihak itu berbagi keuntungan dan rugi secara adil. Konsep ini bukan cuma finansial doang gitu, tapi juga moral. Kita diajak untuk adil, jujur, dan saling percaya. Yang kedua, harta itu harus berputar. Islam menganjurkan kita untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah gitu. Dalam Islam, harta itu bukan untuk ditimbun, tapi dikelola supaya membawa manfaat. Makanya ada zakat, ada infak, dan ada sedekah. Zakat itu bukan cuma ibadah, tapi juga mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Bayangin kalau semua umat Islam menunaikan zakat dengan benar. Orang miskin bisa punya modal usaha, anak yatim bisa sekolah, dan masyarakat jadi bisa mandiri. Sementara yang kaya tetap terjaga hatinya supaya nggak rakus. Sistem ini luar biasa karena Islam nggak sekedar bagi-bagi uang, tapi membangun ekonomi berbasis keberkahan. Nah, yang ketiga, keadilan dalam distribusi dan transaksi.
Islam juga menekankan keadilan dalam sistem transaksi. Nggak boleh ada penipuan, manipulasi harga, monopoli, atau eksploitasi. Rasulullah SAW juga bersabda gitu, perdagangan yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada juga gitu. Nah, lihat, Islam itu mengangkat tinggi etika dalam ekonomi, karena bagi Islam bisnis itu bukan cuma cari untung juga gitu, tapi juga ibadah. Nah, yang keempat yaitu menjaga alam dan berkelanjutan. Islam juga sangat peduli dengan kelestarian bumi. Allah sudah titipkan bumi kepada manusia sebagai amanah gitu. Karena manusia juga itu diciptakan itu sebagai khalifah fil ard gitu kan. Jadi ekonomi Islam itu nggak hanya cuma bicara soal uang dan laba, tapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Menebang pohon sembarangan, merusak ekosistem, atau membuang limbah seenaknya, semua itu bertentangan gitu dengan prinsip Islam. Kita harus mencari rezeki dengan cara yang halal dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir yaitu orientasi, bukan hanya dunia tapi keberkahan. Dan inilah yang sering dilupakan oleh sistem modern gitu. Tujuan ekonomi Islam bukan cuma kemakmuran dunia, tapi keberkahan hidup gitu. Kita bekerja bukan hanya untuk kaya, tapi untuk bermanfaat gitu. Kita berusaha bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama gitu. Kalau ekonomi modern bilang maksimis profit, ekonomi Islam itu bilangnya maksimis berkah gitu. Jadi intinya krisis ekonomi global itu bukan hanya masalah sistem, tapi juga masalah nilai dan moral. Selama dunia masih menuhankan uang dan mengabaikan keadilan, krisis akan terus berulang gitu. Islam hadir bukan untuk mengganti angka, tapi untuk mengembalikan jiwa dalam ekonomi gitu. Sebuah sistem yang menyeimbangkan dunia dan akhirat, antara harta dan hati, antara pertumbuhan dan keberkahan. Jadi, kalau dunia ingin keluar dari krisis, mungkin sudah saatnya gitu kita berhenti menyembah angka dan mulai membangun ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Subscribe to my channel.